Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Struktur dan Kisah Kuliah Teori Organisasi Publik. Nah, di kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu ada saya sendiri, Nicholas Putra Okusungguh dengan NIM 191052, dan ada saudara kami, teman kami Iskandar Mulia Zulkarnain dengan NIM 23102026. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi kami. Kepada saudara Iskandar Mulia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Iskandar. Di sini saya akan membacakan materi PowerPoint kelompok 7 tentang struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang mengatur hubungan antar jembatan dan fungsi dalam organisasi, sedangkan desain organisasi adalah proses memilih dan mengimplementasikan struktur yang paling sesuai dengan tujuan organisasi. Struktur dan desain organisasi yang efektif sangat penting karena memengaruhi efisiensi, efektivitas, inovasi, dan kemampuan adaptasi organisasi terhadap perubahan. Mari kita telaah lebih lanjut bagaimana elemen-elemen ini bekerja dan mengapa mereka penting. Elemen kunci dalam struktur organisasi. Struktur organisasi dibangun dari beberapa elemen kunci yang saling terkait. Spesialisasi kerja membagi tugas menjadi pekerjaan yang lebih kecil, sementara departementalisasi mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi produk, geografis, atau pelanggan. Rantai komando menentukan garis wewenang yang jelas. Rentang kendali membatasi jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer. Organisasi harus memutuskan apakah akan memusatkan atau menyebarkan pengambilan keputusan. Formalisasi mengacu pada tingkat standarisasi pekerjaan melalui aturan dan prosedur. Spesialisasi kerja, pembangunan tugas untuk efisiensi. Departementalisasi mengelompokkan pekerjaan. Rantai komando, garis wewenang yang jelas. Jenis struktur organisasi tradisional. Terdapat beberapa jenis struktur organisasi tradisional. Struktur fungsional mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Struktur divisional mengelompokkan pekerjaan berdasarkan produk, layanan, atau geografis. Struktur matriks menggabungkan keduanya untuk fleksibilitas. Struktur fungsional cocok untuk organisasi kecil dengan lini produk terbatas. Struktur divisional cocok untuk organisasi besar dan terdiversifikasi. Struktur matriks sering digunakan dalam perusahaan konsultan. Struktur fungsional pengelompokan berdasarkan fungsi cocok untuk organisasi kecil dengan lini produk terbatas. Struktur divisional pengelompokan berdasarkan produk, layanan, atau geografis. Cocok untuk organisasi besar dan terdiversifikasi. Struktur organisasi modern. Selain struktur tradisional, ada juga struktur organisasi modern. Struktur tim menggunakan tim sebagai unit utama organisasi untuk meningkatkan fleksibilitas. Struktur jaringan mengontrak sebagian besar fungsi bisnis ke pihak eksternal untuk mengurangi biaya. Organisasi pembelajaran terus-menerus belajar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Perubahan perangkat lunak sering menggunakan struktur tim. Perusahaan fashion dapat menggunakan struktur jaringan. Perusahaan teknologi berusaha menjadi organisasi pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain organisasi.
Desain organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Strategi organisasi harus didukung oleh struktur yang sesuai. Ukuran organisasi memengaruhi tingkat formalisasi dan sentralisasi. Teknologi yang lebih kompleks membutuhkan struktur yang lebih fleksibel. Lingkungan yang dinamis memerlukan struktur yang lebih adaptif. Startup kecil memiliki struktur yang berbeda dari perusahaan multinasional. Perusahaan e-commerce membutuhkan struktur yang berbeda dari perusahaan manufaktur tradisional. Industri teknologi berubah lebih cepat daripada industri utilitas. Desain organisasi dan desain strategi. Terdapat hubungan erat antara desain organisasi dan strategi. Struktur yang mendukung strategi diferensiasi berbeda dari struktur yang mendukung strategi kepemimpinan biaya. Alignment antara struktur dan strategi sangat penting untuk kinerja optimal. Perusahaan yang fokus pada keunikan produk layanan membutuhkan struktur yang fleksibel dan inovatif. Perusahaan yang fokus pada efisiensi membutuhkan struktur yang terpusat dan terdesentralisasi. Desain organisasi dan budaya perusahaan. Desain organisasi dapat mempengaruhi budaya perusahaan. Struktur hierarkis dapat menciptakan budaya yang kaku dan formal, sementara struktur kolaboratif dapat menciptakan budaya yang inovatif dan fleksibel. Penting untuk mempertimbangkan budaya perusahaan saat mendesain organisasi. Google dikenal dengan budaya inovasi yang didukung oleh struktur organisasi yang datar dan fleksibel. Perusahaan dengan budaya yang kuat cenderung memiliki struktur yang mendukung nilai-nilai mereka. 1. Desain organisasi mempengaruhi budaya. Kemudian yang kedua, budaya perusahaan membentuk nilai-nilai. Tantangan dalam desain organisasi. Ada beberapa tantangan dalam desain organisasi. Karyawan mungkin menolak perubahan struktur karena takut kehilangan pekerjaan atau status. Struktur yang buruk dapat menyebabkan konflik dan kurangnya koordinasi antar departemen. Terlalu banyak aturan dan prosedur dapat menghambat inovasi dan kreativitas. Perusahaan harus mengelola resistensi terhadap perubahan dengan komunikasi yang efektif dan pelatihan yang memadai. Koordinasi yang baik dapat dicapai melalui tim lintas fungsional dan proses yang jelas. Fleksibilitas dapat ditingkatkan dengan mengurangi formalisasi dan mendorong eksperimen. 1. Resistensi. 2. Konflik. 3. Formalisasi. Proses desain organisasi. Proses desain organisasi meliputi beberapa langkah. Pertama, analisis situasi untuk memahami strategi, lingkungan, dan budaya organisasi. Kedua, identifikasi pilihan desain, mempertimbangkan berbagai jenis struktur. Ketiga, evaluasi pilihan membandingkan keuntungan dan kerugian. Keempat, implementasi, mengkomunikasikan perubahan dan memberikan pelatihan. Kelima, evaluasi, memantau efektivitas dan melakukan penyesuaian. 1. Analisis situasi. 2. Identifikasi pilihan. 3. Evaluasi pilihan. 4. Implementasi. Kesimpulan, desain organisasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Struktur terbaik tergantung pada konteks organisasi. Desain organisasi adalah proses yang berkelanjutan. Organisasi harus terus-menerus mengevaluasi dari menyesuaikan struktur agar tetap relevan dan kompetitif. Dengan memahami elemen kunci, jenis struktur, faktor yang mempengaruhi desain, dan tantangan yang mungkin timbul, organisasi dapat menciptakan struktur yang mendukung
tujuan strategis mereka dan meninggalkan kinerja secara keseluruhan.